Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna salati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tu'akhirna in nasi'na akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita panjatkan, senantiasa kita panjatkan dan dipanjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah Allah yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa kita tidak akan pernah lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat fitriyah, nikmat diniyah, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini merupakan suatu bukti bahwa Allah itu sayang sekali kepada hambanya. Bahwa Allah itu memberikan segala suatu keluasaan kepada hambanya. Selama hamba itu tidak lepas dengan apa yang Allah perintahkan. Pelajaran dasar ini merupakan suatu pelajaran yang kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi pelajaran dasar ini harus diterapkan karena apa? Ini merupakan kunci daripada syariat itu sendiri. Jangan sampai kita menuju makrifat syariatnya nggak ada. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan keikhlasan, keridhaan kita, ikhlas, benar-benar ikhlas memberikan atau menzikirkan salawat ini senantiasa terus sebagai hamba Allah yang cinta dengan salawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang Ustaz muliakan dalam bimbingan pencerahan, bimbingan amalan tiap pagi yang Ustaz sampaikan. Senantiasa kita melangkah dalam langkah kita, kadang-kadang terbentur dengan situasi dan kondisi yang kadang-kadang kita sering tidak mengerti daripada ngertinya. Sering kita berbuat salah daripada nggak salahnya. Sering kita menggali dosa daripada menggali pahala. Ini sering terjadi pada kita. Kekilafan kita sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Dosa kita sudah tidak bisa diukirkan lagi. Semangat kita untuk menghibah dan memfitnah orang sudah tidak bisa lagi diungkapkan. Kenapa? Saking banyaknya. Saking kita menjadi hamba Allah yang mendustakan agama. Kita senantiasa mendustakan agama. Tanpa sadar kita mendustakan agama itu. Tanpa sadar. Antum alim, saya alim. Antum alim, anak alim. Antum mengerti Islam, anak ngerti Islam. Antum bisa nggak melaksanakan? Belum bisa. Kita belum bisa melaksanakan apapun itu. Makanya itu Ustaz bilang, kita ini golongan hamba Allah yang sering sekali tanpa sadar mendustakan agama. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bitin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahudu ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini sering dibaca ketika imam di subuh, salat maghrib, salat asar, sering dibaca ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Anak kecil bisa, membaca bisa, kita membaca bisa. Nah, sekarang yang bikin nggak bisa apa? Pemaknaannya ini. Kita garis bawahi pemaknaan daripada surat Al-Ma'un ini mendasar sekali menunjuk apa yang dinamakan iman dalam hati kita. Nunjuk di hati ini. Kenapa? Merasuk dalam hati ini. Ketika iman kita tanpa sadar, iman kita dirongrong oleh para iblis, para pecundang-pecundang yang melawan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Tanpa sadar kita melakukan mendustakan agama. Tanpa sadar. Makanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Hendaknya kita senantiasa sesungguhnya Allah innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mensukai hambanya yang suka bertaubat, taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan sucikan hatimu. Tanpa sadar ketika kita sering berbuat salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita meratapi, tanpa kita menangis pada Allah Subhanahu wa taala, tanpa itu kita lakukan. Pertanda bahwa kita itu sombong di hadapan Allah. Sombong sekali kita di hadapan Allah. Inilah merupakan suatu hal yang jangan sampai kita lakukan. Kita berusaha. Bukan kita sok suci, tidak. Bukan yang berdiri sini, yang bicara di sini artinya orang suci, bukan. Uzair juga manusia. Banyak salahnya, banyak dosanya, bahkan berlimpah dosa Uzair. Uzair juga manusia, banyak maksiatnya, bahkan banyak sekali maksiatnya Uzair. Itu. Tetapi kita berusaha sama-sama untuk menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berjalan sesuai Allah perintahkan, sehingga apa yang kita lakukan ketika kita memperbuat maksiat, mikir. Bukan sok suci. Ketika kita meninggalkan sholat, mikir. Kenapa? Takut. Takut apa? Azab kubur. Azab Allah. Bukan azab kubur lagi. Lama nanti masih azabnya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jangan sampai secara dominisasi ini merupakan suatu hal yang lebih dominan. Mendominan apa? Mendominan yaitu dalam hati ini didominan sedemikian mungkin untuk banyak berbuat maksiat. Sehingga hati ini hitam, kelam. Gak ada kesucian sama sekali di hadapan Allah. Berbuat maksiat suatu hal yang wajar. Tidak ada rasa menyesal sekali sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan. Dengarkan apa yang Ustaz omong ini. Apa yang Ustaz sampaikan ini kenyataan, realisasi, realita ada yang kenyataannya di alam. Kenyataannya di dunia, kenyataannya di sekitar kita. Ada semua ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ara'aita, tahukah kalian alladzi, orang-orang yang yukadzibu, mendustakan bid-din, yaitu agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ini sudah ditulis oleh Allah dengan firman Allah. Dari dulu sudah ditulis, dan ini perlu kita pelajari. Dengan arti dan pemaknaannya seperti ini. Jangan kita lengah. Malah jangan kita lengah dengan kegiatan-kegiatan yang ada yang bisa membabi butakan kita sehingga kita lupa dengan apa yang dinamakan Al-Quran, kita lupa dengan apa yang dinamakan sholat, kita lupa dengan apa yang dinamakan ibadah sholat tengah malam. Lupa semua itu yang kita jalankan. Yang kita jalankan senantiasa begadang, jangan begadang katanya. Suatu lagu mengatakan begadang, jangan begadang itu. Kalau tidak ada artinya. Artinya apa? Kita jangan banyak begadang kalau nggak ada pemaknaannya. Begadang boleh, silakan. Dengan kita begadang, kita memikir wirid pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur sebentar, kemudian bangun sholat tahajud. Bagus sekali ini kita lakukan. Bagus sekali ini kita terapkan. Bagus sekali ini untuk kita jadikan suatu hal yang merupakan melangkah menuju makrifat kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Siapa yang mendustakan agama? Dijawab langsung. Fadzalika. Maka itulah alladzi, orang-orang yad'ul
menghardik yatim, menghardik anak yatim. Yang pertama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Itu orang yang mendustakan agama satu. Makanya kemarin yang Ustaz bilang, salah satu dosa besar, salah satunya adalah memakan, yaitu harta anak yatim. Hati-hati, yang sudah makan harta anak yatim, cepat-cepat taubat. Cepat-cepat taubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz katanya itu dosa besar, tidak bisa diampuni. Berusahalah. Kita tidak tahu bagaimana Allah mengampuni. Bagaimana Allah tidak mengampuni, hanya Allah yang tahu. Tetapi setidaknya nilai taubat dan nasuhah sudah ada tertanam dalam hati antum. Artinya antum sudah berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya hanya Allah yang tahu. Selanjutnya hanya Allah yang menentukan keputusan itu. Jadi pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim itu kalau kecilnya, Masya Allah, bandelnya minta ampun, nakalnya minta ampun. Rata-rata anak yatim seperti itu, bandel-bandel, Masya Allah. Kenapa dia bandel? Kenapa Allah jangan menghardik anak yatim? Anak yatim ini adalah anak yang sudah ditinggal imamnya. Sudah ditinggal bapaknya. Seorang imam yang seharusnya mengasuh anaknya ditinggal ini. Ditinggal bukan ditinggal kerja, tapi ditinggal selamanya. Masya Allah. Ini merupakan suatu hal. Makanya mereka yang anak yang ditinggal bapaknya, kalau tidak bisa diarahkan, maka akan terjadi brutalisasi. Terjadilah brutal. Hati-hati seperti ini. Jadi menghardik anak yatim jangan sampai kita lakukan. Karena ini kita menjadi kategori satu, yaitu yang pertama kali bahwa kita mendustakan agama. Kita sadarkan sekarang. Ketika antum berjalan di jalan, antum bilang, ah ngapain itu akan anak yatim. Artinya sudah masuk kita. Tanpa sadar kita melakukan apa? Melakukan menghardik anak yatim. Tanpa sadar apa kita lakukan? Kita tidak mau memberikan apa secuil harta atau secuil mal kita kepada anak yatim. Alias kita kikir, pelit, pailit, bin medit. Sudah pelit, pailit, bin medit. Masya Allah. Yang kedua apa? Wala yakhudu ala ta'amil miskin. Sudah anak yatim ditelantarkan. Yang kedua adalah wala yakhudu, dan dia mendorong ala ta'ami, memberi makan miskin, orang miskin. Jadi dia tidak mendorong, tidak memberikan makan ataupun apapun punya kepada fakir miskin. Orang miskin. Masya Allah. Janganlah kita seperti ini. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang seperti apa dalam suatu riwayat. Ketika Abu Bakar ini mau buka puasa. Ini Abu Bakar mau buka puasa. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu dan anak ini minta. Belum makan katanya. Apa yang Abu Bakar lakukan? Dia nggak jadi buka puasa, diberikan ini kepada mereka. Setelah itu dia makan. Abu Bakar hanya apa? Hanya minum. Kemudian dia sholat. Coba kalau kita yang puasa, sebelum puasa, Masya Allah sesajennya, wah, amburadul ada ini, semuanya. Bahkan mereka aja kalau minta sama kita, jangan, nggak tak kasih ini untuk buka puasa saya. Kita puasa untuk menahan lapar atau membesarkan nafsu. Kita puasa ingin membesarkan nafsu atau menahan lapar saja. Kalau membesarkan nafsu seperti ini, ketika kita makan seakan-akan semuanya habis. Bahkan ketika kita buka puasa dalam keadaan kita sampai muntah atau kekenyangan, ini haram hukumnya. Haram. Rasulullah mengajarkan ketika buka puasa, makanlah 1, 2, 3 butir kurma, kemudian minum, kemudian sholatlah. Artinya apa? Organ tubuh ini yang setelah 1 hari puasa terus, biar nggak kaget. Meskipun kita sudah selesai bulan Ramadan, kita mungkin melaksanakan puasa Syawal, mungkin kita melaksanakan puasa Senin, Kamis yang sunah-sunah, silakan. Tetapi tetap jangan menjadi kita anarkis dalam keadaan anarkis terhadap nafsu-nafsu untuk menguasai segalanya. Artinya apa? Artinya kita seakan-akan habis dengan makanan yang kita makan. Ini terlalu membesar-besarkan nafsu makan kita. Gak boleh seperti ini. Jadi kita harus ingat dengan apapun bentuknya kita sedekah kepada fakir miskin.
Jangan sampai kita punya pegang uang, kita gajian, kita pegang semua, tidak kita sodakokan. Sodakokan di situ, meskipun berapa seikhlas antum. Makanya orang-orang mereka yang makmur, yang memakmurkan waktu subuh, ketika sholat subuh, kalau ingin antum hidupnya tenang, hidupnya diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh berkah, jangan lupa setiap subuh itu ada sedekah subuh. Berapa usit besarnya? Terserah antum. Antum mau kasih 500 rupiah, monggo. Antum mau kasih 1.000 rupiah, silakan. Antum mau kasih berapapun itu, silahkan. Tidak ada tekanan. Tidak ada ini suatu hal yang istilahnya mempatok dari apa yang harus kita sedekahkan sholat subuh ini seperti ini, seperti ini. Tidak ada keikhlasan itu. Instal rizqa misodakoti. Hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Ini penting sekali. Yang ketiga, fawailul lil musallin. Setelah menghadik anak yatim, kemudian tidak memberi makan pada fakir miskin. Sekarang ini yang penting sekali, yang berhubungan makrifat kita pada Allah, fawailul musallin, yaitu fawailu, maka celakalah orang-orang yang syaratnya alladzi, bagaimana syarat mereka? Alladzina hum an salatihim syahun, alladzina hum, yang mereka itu orang banyak di sini, hum orang banyak, an salatihim terhadap salatnya syahud. Syahud, apa itu syahud? Lalai. Lalai dalam salatnya. Waktunya salat maghrib, enggak salat maghrib. Waktunya salat isya, enggak salat isya. Waktunya salat subuh, apalagi di situ disebutkan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sudah disebutkan dalam azan itu as-salatu khairum minan naum. Tetapi mereka tambah mendengkur, mereka tambah berselimut, mereka kagak bangun. Enak sekali tidur itu di waktu menjelang subuh. Enak sekali. Kenapa? Ribuan miliaran jin iblis mengerahkan untuk umat Muhammad agar gak bangun di waktu subuh ini. Mau kita jadi temannya iblis? Mau kita menjadi temannya iblis dan kagak mau, Ustaz? Kagak mau, takut yang bagaimana. Buktinya ketika sholat subuh antum malah tidur. Ini bukti. Makanya tadi Ustaz bilang, tanpa sadar kita menjadi hamba Allah yang mendustakan agama. Tanpa sadar kita sengaja atau tidak sengaja maupun sedikit ada sengajaan mendustakan agama. Sholatnya ini lalai. Sholatnya diberantakin. Sholatnya abal-abalan. Masya Allah. Sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah dari segala apa perbuatan keji dan mungkar. Kenyataannya nggak pernah kita jalankan. Maka disebutkan segala sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, wahai orang beriman, kamu minta tolonglah kepadaku bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Sholat disinggung lagi. Ini hal yang penting. Sholat ini penting. Jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai kita menjadi syahud. Sholat kita adalah lalai atau lupa. Orang rata-rata orang mereka yang melupakan sholat, masa tuanya sama Allah dijamin. Apa itu? Jamin pikun. Tahu orang pikun? Udah tua katanya sudah makan, belum makan. Bilang ke anaknya, ngadu domba ini, aku baru saja gak dikasih makan sama si A. Anakku si A. Diomongin si B. Akhirnya anak sama anak diadu, ribut, bertengkar. Karena apa? Orang tuanya katanya nggak dikasih makan. Padahal udah dikasih makan. Barusan saja begini, udah lupa. Baru saja dikasih ini, lupa. Katanya enggak. Inilah orang pikun. Tetapi mereka yang ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran seperti ini, setiap paginya, maka Allah jamin matanya nggak rabun. Hatinya jernih. Pikirannya nggak pikun, masa tuanya dijamin oleh Allah tidak pikun, mati dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan ayat-ayat ini ketika dibaca dia nanti bangkit, terutama surat Al-Mulk, bangkit dari kuburnya. Menjaga orang-orang ini, jasad mereka ini untuk tidak dimakan segala sesuatu maupun itu fitnah kubur. Dilawan sama mereka surat Al-Mulk. Apa itu? Fitnah kubur yang diberikan makhluk Allah yaitu mungkar dan nakir. Dilawan sama surat Al-Mulk. Makanya amalan susnul amal, baca surat Al-Mulk. Kalau bisa dihafalkan, hafalkan. Jangan sampai kita mati sebelum bisa menghafal surat Al-Mulk. Kemudian, terus siapa lagi yang mendustakan agama?
Tadi sebutkan menghadik anak yatim, sudah. Tidak memberi tidak memberi makan pada fakir miskin, sudah. Orang yang lalai dalam sholatnya, sudah. Sekarang alladzina hum yura'un, alladzina hum juga orang-orang yang yura'un, berbuat riya, memfitnah, menggibah, segala sesuatu. Kalau pagi-pagi, sore, atau apapun, gerombol. Ibu-ibu, mak-mak, gerombol. Bapak-bapak, gerombol. Yang diomongin apa? Yang diomongin orang lain. Ketika orang itu lihat itu. Itu kelihatannya begini. Itu dia pakai gelang banyak, emas-emasan. Padahal itu bukan emas. Aku sudah tahu itu. Kalau kemarin dia bilang-bilang, dijelaskan semua. Ngumbar aibnya orang. Fitnah sana, fitnah sini. Padahal apa salah mereka? Dia tidak pernah menyalahin kita. Ketika dia lewat, kita omongin. Jadi bahan guncingan. Jadi bahan suatu hal, perdebatan. Perdebatan apa? Perdebatan untuk dikumpulkan. Kemudian terbentuklah suatu fitnah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Begitu kotornya pikiran kita ketika kita hidup seperti ini. Banggakah kita hidup seperti ini? Bangga. Bangga Ustaz. Bangga sekali. Buktinya apa? Buktinya sering dilakukan mereka itu untuk ngomongin orang, untuk bicarain orang, untuk senantiasa memfitnah orang. Tidak pernah ada kapok-kapoknya, tidak pernah ada henti-hentinya. Bahkan azab sudah turun, tidak pernah ada kapoknya. Sudah diperingati, dicentil oleh Allah, tidak juga pernah kapoknya. Kenapa? Karena setan dan iblis masih bersama kita. Mereka beriman hatinya, beriman suci, menjauhkan seperti ini. Sebagaimana surat Kahfi, sebagaimana Ashabul Kahfi, ketika tidak suka dengan pemerintahan pada waktu itu, dia menyendirikan diri, menyembunyikan diri dalam gua. Allah lindungi. Sebagaimana kita juga seperti itu. Andai kata kita tidak mau ngumpul-ngumpul sama mereka untuk menghindari daripada kita kena yang paling-paling diomongi gibah, mitnah, lebih baik kita menjauh. Bukan memutuskan tali silaturahim, bukan, tetapi lebih baik menjauh dengan segala apa agar kita tidak terkena dengan lingkaran fitnah, lingkaran iblis. Ini penting sekali. Yang terakhir adalah wayamna'unal ma'un, yaitu dan enggan memberikan bantuan. Ini sering sekali. Tidak pernah memberikan bantuan, enggan memberikan bantuan, enggan memberikan sedekah. Padahal ketika kita membantu ini Allah perintahkan malaikat. Kenapa? Agar apa yang kita bantukan Allah ganti. Rajinlah kita membantu sesama muslim. Rajinlah kita membantu sesama muslim. Kenapa? Karena nanti ditanya di dalam fitnah kubur, dalam pertanyaan dalam kubur, siapa saudaramu? Muslim. Ini penting sekali buat kita dengarkan, buat kita realisasi dengan kehidupan sehari-hari. Makanya jebakan-jebakan ini tadi dalam surat Al-Ma'un ini senantiasa membawa kita bahwa kita mendustakan agama tanpa sadar kita sering mendustakan agama. Jangan pandang seorang kiai, seorang ulama tidak pernah mendustakan agama. Tanpa sadar dia kadang-kadang terjebak dengan tipuan-tipuan seperti ini. Jangankan mereka ulama, aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun ditipu oleh iblis. Ketika dia lihat, iblis bilang, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku ini Allah. Sudahlah, kamu sudah cukup untuk ibadahmu, cukup ibadahmu. Kamu akan masukkan surga. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak tertipu dengan setipu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah walinya para wali. Nggak mudah kena tipu seperti itu. Dia tahu bahwa kau adalah iblis. Tahu kalau kita. Maka dari itu pentingnya dalam surat Al-Ma'un ini, mudah-mudahan kita tidak tergolong dengan hal ini. Kita sekarang ngerti, kita sekarang paham, mari kita pelajari dalam surat Al-Ma'un. Semoga kita jadikan hamba Allah yang istiqomah, tidak melakukan segala perbuatan yang Allah larang, senantiasa melaksanakan segala perbuatan yang Allah perintahkan kepada kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.